plum dengan 2 cheeses. Now kita akan boleh minta tolong ginger ale sama soda. Oke. Telurnya Baking dan soda. 2 mangkok yang putih kecil. Thank you. Hey. Jadi kita ada telur. Kita masukkan garamnya. Oke, langsung dengan ginger ale. Ini 355 ml, kita pakai mungkin sekitar 250, jadi hampir 1 kaleng ya. Ya, masih ada sisa sedikit, good. Ya, kita akan kita kadar gulanya kita rendahkan supaya nggak terlalu manis ya. Sepertiganya kira-kira. Sepertiga ya, kurang dikit. Masukkan dulu sebagian dari tepungnya. Oh, oke, nanti kalau saya minta bantu, Sure. boleh ya? Mungkin. Kalau tepungnya kira-kira berapa nih kalau kita yang nggak bisa? Untuk takaran seperti ini, saya siapkan 3 cup. 3 cup. Iya, tadi saya minta Chef Yono untuk siapkan 3 cup. 3 cup ya. Nanti misalnya kita kita taburkan tepungnya terlalu banyak, kita bisa tambahkan lagi sedikit. Oh, Jadi oke. disesuaikan ya, di-adjust. Nah, ini kurang lebih cukup nih. Ya, oke. Oke. Kita akan menyiapkan ikan. Oke. Sekarang Nah, kita masak. ini tadi yang saya lihat udangnya udah siap saji. Ini adalah ikan lumayan mahal. Gindara, Japanese black cod. Ya, jadi dalam masakan tradisional Jepang itu ada yang namanya dish namanya gindara. Jadi dia miso marinated dengan Japanese black cod, biasanya dipanggang. Nah, tapi kali ini kita buat fish and chips dengan ini. Sedikit gaya ya. Tapi kebetulan kita masak ikan hari ini karena buat anak-anak bagus banget. Betul. Ada kandungan proteinnya, ada omega 3, vitaminnya banyak. Ini hati-hati cuman ini kayak tulangnya. Jadi dalam potongnya kita pisau kita tempelkan pada tulang yang di sini, tetapi kita ikat. Jadi tangan tidak mungkin akan terpotong. Potong lagi. Jadi di tengah sini masih ada tulang kental. Nah, hati-hati. Nah, kita tinggal bikin. Nggak pakai diukur, ukurannya udah sama ya? Ukurannya pakai mata. Pakai perasaan. Kecuali yang terakhir ini kita belah 2. Tapi masih sama. Ya, kira-kira masih inilah. Sama ya. Ukuran. Kental boleh minta tolong. Tepung. Tepung. There you go. Tepung. Hampir semua dapat. Jadi ikannya sama sekali nggak dibumbui apapun ya? Ikannya ini tepungnya ada sedikit garam. Oke. Ya, ada sedikit garam. Dan tadi batternya ingat Batternya, itu iya. kan ada garam juga. Cuma di sini saya mau coba sedikit bermain cantik, cuman agak susah. Jadi ini udangnya kita cukup batter. Nanti akan di sini berhubung masih ada kulitnya, saya akan coba untuk tidak menggoreng yang bagian kulitnya, ekornya. Oke. Now ambil batternya. Ini akan saya masukkan. Kalau untuk ikannya langsung. Kita mau potong kentangnya Iya, dulu ya? langsung kita potong kentang, minta tolong piringnya itu. Oke. Di sini karena jumlahnya yang sedikit, saya tidak perlu air yang dingin supaya dia tidak oxidize. Jadi cepat saja ya. Saya akan buat square seperti kentang goreng. Ini nanti kita simpan juga kentangnya, bisa masak untuk something else gitu ya. Crispy crunchy itu gimana ya? Kan biasanya kita kalau baru goreng itu masih crispy kan, tapi kalau kita diemin dia kira-kira 30 menit dia kan suka udah layu. Udah Itu enak. memang french fries indahnya itu kalau langsung kita masak, habis dimasak kita makan. Tetapi Jadi kalau memang memang bukan harus gitu, menunggu sebentar, make sure kita taruh di tempat yang agak panas. Agak panas? Iya, tempat yang agak warm gitu lah, hangat ya. Yuk, langsung kita akan masak. Pertama kita goreng dulu ini, baru udangnya, dan terakhir kentang. Ingat minyak itu harus 175 derajat Celcius ya. Berapa menit kira-kira gorengnya sampai warnanya coklat keemasan? 5 menit juga sudah 5 menit. cukup.
cepat malah. Nah ini kita nunggu dia supaya mengeras dulu bagian luarnya. Baru nanti kita akan memasak bagian dalamnya dengan cara kita rendam semuanya. Nah, jadi kita make sure semuanya terendam dalam minyak. Itu untuk masak bagian dalamnya. Betul. Alright. Fishnya is ready. Yay. Oke. Nah kita pegangnya ya. Ini mesti saya pegangin nih satu-satu. Selama digoreng dipegangin. Sampai dia mengeras dulu tepungnya. Ikannya tadi udah jadi. Yep. Nah ini udangnya udah selesai nih. Ini deep fry. Kita deep fried kan. Goreng. Sama kayak tadi ya? Sama persis. Nah, biar minyaknya turun semua. Alright. Oke. Ya. Sekarang kita goreng kentangnya ya. Tadi saya udah tes, minyaknya masih bagus. Nah, kira-kira udah mulai mengeras, ya. Baru kita bisa lepaskan. Wow. Oke. Nah, see? Warnanya udah kecoklatan, golden, crispy. Nah, kita tunggu dulu, iriskan biar minyaknya turun sebentar. Nah, saya akan season ini ya. Nih, jadi mumpung masih hangat, kita sprinkle sedikit garam supaya mereka lengket. Tentunya cheese. Dan drizzle dengan sedikit truffle oil. Oke. Good. Nah, sekarang kita tinggal plating ya. So far, Chantal ada pertanyaan. Berarti kayaknya gampang semua. Gampang ya? Truffle oil karena expensive, boleh Expensive. ganti pakai virgin oil biasa kan, olive oil. Kalau cuman kalau tidak pakai truffle oil sebenarnya nggak apa-apa. Langsung aja dengan cheese. Kalau ini kita justru memberikan aroma. Truffle oil. Jadi tidak perlu disubstitute. Oh, nggak usah. Tidak perlu diganti. Oke. Ini nanti sisa sausnya bisa dibawa pulang. Biar aku cobain kan. Oke, itu. Nah. Terus. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, Chantal. Nanti kita akan flake si french fries separate. Oke. Mungkin masih ada satu lagi. Nah, simple bowl. Bisa. Ini juga semua ala-ala kadarnya ya. Di sini hanya untuk sebuah hiasan. Dan ini adalah klasik ya, memang memang begitu. Iya. Tidak bisa dipungkiri yang ini. Memang gunanya fasilitas tersebut bukan untuk dimakan. Dan memang ada kontroversi antara hiasan selalu harus bisa dimakan, bisa sih dimakan. Cuman kalau seafood, memang dia selalu memang udah plastik kan begitu. Pasti ada plastik dan lemon. Lemon. Iya. Jadi di sini kita kasih lemon wedges. Oke. Oke. Cantik. Fish and chipsnya sudah jadi. Sekarang untuk friesnya saya lihat ini lumayan lucu. Memang ini sebenarnya buat sauce, Iya. tapi there's no rules ya. Tidak ada aturannya, bebas kok. Oh, that's cute. Coba friesnya tadi lebih besar, saya bisa motongnya lebih panjang, tentunya akan lebih bagus. Nanti di sini kita tadi
Oke, siap nyicipin nih. Boleh? Dari Yuk. tadi udah lihat masak udah gemes pengen cobain. Ini makanan seperti ini tadi aku lihat sih gampang ya kayaknya bikinnya. Ya oke lah, nggak terlalu susah untuk dicari. Plus yang paling penting ini anakku pasti suka. Ya, goreng-gorengan. Goreng-gorengan dan bergizi juga untuk mereka, ya kan? Ini kurang lebih hanya sedikit twist dan gourmet style daripada klasik fish and chips. Ya. Sebagai pengganti lah, kita ganti pakai fry. Tapi simple kan tadi udah lihat? Simpel. Oke. Coba ini ya. Yuk. Good. Ikannya fresh, atau sausnya nggak asam-asam, enak. Ikannya lembut ya, Bersama. Gindara. Tapi luarnya crunchy. Jadi di sini juga dicari cheese-nya jangan yang terlalu cheesy, makanya kombinasinya tadi. Kalau dia terlalu cheesy nanti jatuhnya matah ya. Ini udah tepung, Ya. cheese lagi. Jadi harus sedikit balance gitu. Dan kalau kita merasa terlalu matah di sini kembali ke Tartar datar sauce. lagi. Freshnya juga boleh celupin ke dipping sauce-nya kan? Boleh. Oke Juna, terima kasih banyak ya. Oke. Aku udah nodong. Karena kebetulan tadi lihat sebetulnya nggak sengaja tapi udah dibantuin dikasih lihat cara masak makanan yang kira-kira nih bakalan anak-anakku suka. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kebetulan juga saya day off lewat daerah sini, ada perlu mampir lah tempatnya Chef Yono. Jadi mau say hi, so I have a free time. Lain kali ketemu lagi aku todong lagi ya. Waduh, repot nih. Boleh. Thank you. Hari ini aku seneng banget bisa ketemu Chef Juna. Tadi diajarin juga gimana membuat masakan yang gampang untuk dibikin, terus kemudian anak-anakku juga pasti suka. Diajarin juga trik-trik baru, bagaimana caranya memotong ikan dengan baik. Pokoknya trik-trik baru deh. Semuanya juga dilakukan masaknya dengan higienis, itu yang paling penting. Selain kandungan protein dari ikan dan juga udang bagus, tapi cara pembuatannya juga harus bersih tentunya. Jadi pertemuan hari ini sangat menyenangkan, suatu keberuntungan bagi saya kebetulan bertemu Chef Juna dan akhirnya bisa mendapatkan resep untuk anak-anakku. Terima kasih Juna.